Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Sahabat Madin TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Tak lupa pula salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat Madin TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika", yaitu orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka, "wa ma unzila min qablik", dan kitab-kitab sebelum mereka, "wa bil akhirati hum yuqinun", dan mereka yakin akan ada hari kiamat. Jadi dengan diturunkannya Al-Quran, bahwa yang pertama harus kita ingat itu ialah kita harus mengimani dulu. Mengimani terlebih dahulu Al-Quran itu. Mengimani yakni diturunkan Al-Quran itu. Tidak hanya mengimani Al-Quran, namun kita juga harus mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran, seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Ataupun suhuf-suhuf yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi yang telah diturunkan. Namun, mengimani di sini bukan hanya sekedar kita percaya atau tidak dengan turunnya Al-Quran. Namun, bagaimana kita mengimani dengan sepenuh hati bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana malaikat Jibril menurunkan kitab-kitab sebelumnya ke nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kita harus mengimani Al-Quran tersebut. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan dengan Al-Quran? Yang kedua ialah kita membacanya. Tilawah. Misalkan satu hari dapat 1 juz, alhamdulillah. Namun alangkah lebih baiknya istiqomah. Walaupun 1 hari 1 ayat, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada baca 3 juz, 5 juz, 7 juz atau berapa juz, namun dalam waktu 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali, atau bahkan lebih parah dari itu. Maka sungguhnya istiqomah itu ya yang lebih baik. Setelah kita membaca tilawah, ikuti program Odoj ataupun program dari grup WhatsApp tentang bagaimana target kita membaca Al-Quran dalam hari itu, maka ikutilah dengan sekuat usaha kita supaya kita dimudahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membacanya. Lantas hal yang ketiga yang harus kita lakukan ialah menghafalkannya. Setelah kita bisa membaca, perlulah kita untuk menghafalkan sebagian ayat Al-Quran. Kalau bisa, seluruh isi Al-Quran kita hafalkan. Agar hati kita tidak kosong dari Al-Quran. Setelah kita berhasil menghafal, maka langkah selanjutnya ialah kita harus
mentadaburinya, memahaminya. Setelah kita baca ayat tersebut, kita hafal, terus kita tadaburi. Setelah kita baca, kita hafal, terus kita tadaburi dan memahami makna yang terkandung di dalam isi Al-Quran. Agar kita supaya semakin paham dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita berhasil membaca, menghafalkan, dan mentadaburi, maka kita dianjurkan untuk mengajarkan kepada kerabat kita, orang terdekat kita, kepada teman-teman kita, bahkan kepada masyarakat di tempat kediaman kita. Karena sesungguhnya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa Al-Quran memberikan kita penjelasan kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus zakat, bersedekah, berinfak, dan banyak amalan-amalan lain yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Dan juga larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lakukan. Ketika kita berhasil menjauhi larangan, ketika kita berhasil menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhasil dalam mengamalkan apa yang diajarkan Al-Quran, maka perlulah kita menjaga amalan kita. Mengapa? Karena banyak manusia yang banyak amalannya namun sia-sia di hari kiamat. Karena suatu saat nanti di hari kiamat ada seorang pemuda yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan jahat yang sangat banyak. Bahkan amalan baik pun sedikit sekali. Lantas ketika diberi buku catatan amal, dia mendapati banyak amal kebaikan yang diterimanya. Dia terkejut. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia tidak pernah melakukan amalan tersebut. Dia hanya berbuat jahat. Lantas dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb, dari mana amalan-amalan yang baik ini? Sungguh saya tidak pernah mengerjakannya selama di dunia." Lantas Allah menjawab, "Ini adalah amalan-amalan orang yang soleh, yang baik, tetapi mereka menzolimimu, menghibahmu, menjelekkan dirimu, bahkan menghinamu. Bahkan hal-hal yang buruk itu ditimpakan kepadamu. Lantas pahala orang soleh ini aku transfer kepadamu." Lantas orang ini gembira. "Terima kasih ya Allah, sungguh engkau sangat adil." Lantas juga didatangkan seseorang yang sangat banyak amalannya dan sedikit sekali keburukannya. Namun saat diberi amalan catatan kepada dia, dia kaget. "Wahai Rob, di mana amalan-amalan kebaikanku? Mengapa amalan-amalan keburukanku bertambah banyak?" Lantas Allah menjawab, "Engkau memang berpuasa, engkau memang sholat, engkau memang bersedekah, engkau memang berinfak. Tapi sungguhnya amalan-amalan yang engkau kerjakan itu sia-sia. Karena engkau sholat, karena engkau puasa, dulunya pahala itu banyak. Namun ketika engkau menghibah, mengatai, ngomongin orang, mendurhakai orang, menzolimi orang lain, mengambil hak-hak orang lain, lantas pahala yang engkau kerjakan itu aku transfer kepada orang yang engkau zolimi, orang yang engkau ghibahi. Dan sekarang dosa yang orang yang engkau ghibahi akan kembali kepadamu sehingga engkau tidak mendapatkan apa-apa. Maka sungguh rugi orang yang banyak amalannya di dunia, orang yang banyak amalan-amalan baik, solat, puasa, zakat, dan seterusnya, namun sia-sia di sisi Allah karena perbuatan sepele. Terkadang kita sering menjumpai di kehidupan sehari-hari banyak orang yang ngerumpi, ngobrol, tapi mereka solat, sungguhnya mereka sia-sia karena mereka merugikan diri mereka sendiri. Lantas bagaimana kita menjaga amalan kita? Perlu kita benahi diri ini supaya bisa menjaga amalan. Karena amalan yang kita lakukan itu tidaklah mudah. Kita harus melawan rasa capek, rasa lelah, rasa letih dalam menggapai amal kebaikan. Namun alangkah ruginya kita karena hal sepele, amalan-amalan kita yang banyak, yang 20 tahun, 70 tahun bahkan, itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan kita kepada orang-orang lain. Sehingga dosa-dosa kita di dalam masyarakat itu perlu kita hindari karena menyebabkan amalan kita
sia-sia. Kita harus pikirkan ini agar tidak rugi di masa mendatang, di masa akhirat kita. Sungguhnya perjalanan akhirat itulah perjalanan yang sangat panjang. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat baik dan terlebih lagi menjaga amalan-amalan kita agar tidak berkurang satu atau lebih banyak lagi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Jika benar itu dari Allah dan jika salah itu dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.